memberikan kemuliaan. Mengharapkan semoga acara berlangsung hari ini bisa berjalan dengan lancar dan apapun kita semua. Alhamdulillah. Maksudnya sambutan dari pengurus Tahlilan Masjid Al-Akbar kepada petugas untuk dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang hormati Ustaz Hasan, ingkang hormati Mas, dan juga yang hormati hadirin dan tetamu yang mulia Mas Sabur. Alhamdulillah terjadi langsung mengawal bukan ada pelajaran pulau hari ini kita mengikuti makna untuk kita di sini melalui tak termasuk apa. Terima kasih tadi atas hadirat sebelumnya. Terima kasih kepada panitia, terima kasih kepada ikan terlibat kegiatan terlebih samping Pak Mas Menteri antara Menko Ibu istilahpun bukan terus bukan hari mau terus insya Allah Pak Jumat 3 tadi setelah saat ini berarti kira-kira itu Pak Jumat dan bulan Ramadan itu juga samping takbir terus harap ada jenang mungkin saat mendapatkan manfaat untuk seluruh dari wajib saat terus para ulama di Sandoro maupun meskipun para ulama bisa begitu mengatakan amal disambung mungkin hasilnya sengaja dari Allah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan aswaja Indonesia akan selesai waktu depan dan besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ngaji ikrar ini kali pertama Mas. Kali ini kita akan melihat mungkin orang ini sudah terbiasa dengan oleh kita semua, akan tapi kaitan di dalam metodologi yang ada itu belum cepat tersampaikan secara teman-teman yang saya hormati. Untuk mengawali diskusi ini saya akan mulai menyampaikan informasi bahwa mengapa kita tentunya mengamalkan keaswaja ini harus menjadi diri kita bersama, karena jika kita bercerita tentang masa lalu tentang sejarah kemerdekaan Islam di Republik Indonesia ini, ada salah satu tokoh yang mengatakan bahwa dahulu itu
sekitar tahun 55 sampai 65 itu jamaah terbagi menjadi kelas-kelas karena pengaruh politik pada saat itu yang sangat besar. Ada partai masuk, ada PPRI, ada Golkar, ada juga salah satu partai, ada yang menarik. Apakah perlu untuk ini dibahas di saat ini atau ini cukup menjadi bacaan di masa lalu aja? Mungkin sangatlah perlu, karena apa? Karena kita melihat tetangga kita timur, ketika akidah yang dijalankan di masjid atau sholat di sudah kita menetampuk pemimpin yang berbeda atau dalam berbeda peradaban yang biasanya kita lakukan tahlilan dan lain sebagainya. Untuk mempercepat waktu langsung saja materi sebelumnya dan waktu dinyatakan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sayyidina Nabi wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ala alihi sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani. Agar melakukan terus sambil masih agak di meskipun kalau di saking kelapa saking tidur lagi takut sebenarnya yang sangat kalau melihat di sore ini di bulan Oktober yang dari alhamdulillah bisa jalan. Mudah-mudahan sehat. Sehat boleh termasuk sehat ideologi sehat keyakinannya sehat semua masuk dalam dari sehat. Mudah-mudahan semua menjadi tujuan kita semua. Evaluasi jadi remas ngaku jadi remas kira-kira salam jadi remas juga kata berarti ini kan perlu juga dievaluasi nanti masyarakat simpan kali sampai ini yang harus syukuran kota Magelang kan berjumat kan lumayan kira-kira ini membuat berjumat nanti ya kata-katanya sini kan pakai kata ini dan alhamdulillah dengan keterbatasan waktu kita setengah jam ini kan jam 5 karena persiapan bukan sekolah yang sekolah setengah jam itu sekolah saya pakai seberapa jam sekolah yang atau sudah dengan guru ini dalam rangka melaksanakan sunnah Nabi yang namanya bersegera berbuka setengah jam dulu. Selanjutnya sebagaimana tadi moderator Mas Bagus menyampaikan kilas balik kilas sekilas berkaitan kali perkembangan Islam di Nusantara lebih khusus lagi dan sekarang nasionalis turun mendorong bagaimana Indonesia dalam blok Islam ini
tarik tahun sekitar 55 dan seterusnya dari sekitaran ini. Satu hal yang pada sesungguhnya Islam diboleh yang ada pada kita hari ini tidak bisa dilepaskan benang merahnya dengan Islam diboleh pada masa lalu. Pulau bilang sempat bilang cerita-cerita Islam diboleh itu sempat katakan awal dewi hidup di era borong dengan pakaian santri hari ini tahun 55 wallahualam. Karena di sana itu tantangannya adalah keyakinan, tantangannya adalah keimanan. Bagaimana Islam sekitar tahun 60 atau tahun 70 anak-anak pengen datang ke masjid itu dengan karena kalau waktu itu bangun komunis pasti demi dan sebagainya itu masih menguasai orang-orangnya yang berpikir komunis. Makanya kita bersyukur pada beliau yang telah mengawal Islam dalam kurun waktu yang cukup lama di Indonesia. Sehingga pada hari ini berkat Allah beliau, tirakat beliau, kita mendapatkan warisan yang dengan gara-gara warisan ini menjadikan pilihan kita, yakni iman ala dinil Islam. Makanya hari ini tema yang sangat menarik berkaitan dengan sunnah wal jamaah yang merupakan ideologi kita. Yang harus kita sedarkan lagi ya, nikmat Islam yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita hari ini adalah nikmat iman. Orang mempunyai iman kepada Allah, percaya adanya Allah ini sesuatu mahal sekali. Karena ini tidak bisa ditukar dengan uang. Jadi iman yang siji itu lamun to bumi sak isine karo langite, bagus diadaine kresek, dibungkus ditaruhnya karo karet. Buku karetnya sampai ke bumi, sudah dari langit karo bumi. Ini lamun to ditukar karo iman siji wong, niku panggang larang iman siji. Dan alhamdulillah hari ini oleh Allah kita dipilih menjadi hamba-hamba yang beriman. Saya perlu digarisbawahi bahwa iman yang awake dhewe itu ora mergo bapak ibune awake dhewe iman. Banjur awake dhewe iman. Mergo mbae awake dhewe agamane Islam, banjur awake dhewe Islam. Ora mergo bapak yang awake dhewe ibune awake dhewe tahlilan, yasinan, istighosah, bahkan megungan pintonan, kelonan dan sebagainya. Kemudian kita itu mengikuti benda. Semuanya itu katakan kita lakukan tidak adalah pilihan yang merupakan ideologi mendasar dari Islam yang kita yakini. Nah, anak-anak Islam sekarang itu coraknya sudah beraneka, bahkan lebih banyak mungkin dibandingkan dengan macam-macam bunga yang ada di taman depan. Ya. Coraknya Islam. Sebab berangkat dari dahulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat tayyib mati ala sab'ina wa salatu wa jadi pada saatnya nanti di akhir zaman Islam karena umatku akan terpecah menjadi 73. Wong 73 iki kabeh takon agamamu Allah Islam. Wong 73 katakan hidup di Indonesia. KTP Wong 73 mereka insya Allah sholat. Tetapi ternyata kalau tetapi itu beda keyakinannya ada cabang-cabang keyakinan yang berbeda. Tuhannya Allah sama. Tapi detail tentang sifat-sifatnya Allah, tentang zatnya Allah kadang-kadang pemahamannya berbeda. Amaliyahnya apalagi ada yang kunut, ada yang enggak, gitu. Enak sekalian kadang-kadang putri jini, ya, dari jini apa? Kencang depan, kencang. Enak kencang mari orang munyang, enak kencang langsung lentur. Karena biasanya kencang punya apa kencang dulu? Ya, takdirnya kan saya tuliskan ini kan? Ya,
Takut kita itu betul kan begini. Orang ini tak kenceng terusnya dan tidak kenceng lenterut, nggak ada. Tapi dalam praktek itu beda-beda lagi. Coba, jangan kalau sekali waktu nyetel live-nya orang sholat di sekitaran Ka'bah, macam-macam cara takbiratul ihramnya. Belum lagi nanti masuk ke bagian Fatihahnya, NSC pakai ta'awud, ada yang enggak, ada yang pakai basmalah, ada yang enggak. Udah. Nah, komputer itu bisa menciptakan pengamalan-pengamalan yang sangat bermacam-macam. Nah, risetnya lagi di akhir hadis kita, Rasulullah mengatakan semuanya masuk neraka kecuali satu. Itu kabeh kudu neraka kecuali siji. Nah, siji itu ternyata sudah akrab dengan kita, namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, gara-gara satu ini disebut oleh Rasulullah yang bisa masuk surga. Akhirnya pitung-pitung itu ngaku dari siji. Sing akhir ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sing Salafi yang ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sing Khawarij yang ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sing RDI yang ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sing Muhammadiyah yang ngaku Sunnah wal Jamaah. Termasuk kita. Makanya sekarang kita menjadi warga Nahdlatul Ulama, menjadi ahli sunnah wal jamaah, begini enak ember anak. Ya. Niki gara-gara mereka royoan brand, royoan merek Islami dan dianggap Islam ahli sunnah wal jamaah. Makanya apakah benar Islam yang kita anut hari ini adalah Islam ahli sunnah wal jamaah dengan organisasi wadah besar, umat besar namanya NU. Ini apakah benar-benar sudah ahli sunnah wal jamaah? Itu ini harus diurai anak-anak dari definisi dari ahli sunnah wal jamaah. Dalam minggu ini makin enak saya tanya jawab jenengan takok kula jawab. Ning awal saya niki kula takok jenengan. Jadi kita mulai dari perwakilan takbir dulu. Peserta. Oh, apa Mas Maison nominalnya kemarin perwakilan dari apa kampus di Ponorogo. Gone NU niku. Buat pertanyaan kan gitu kan. Apa definisi dasar dari aswaja? ASWAJA. Ini sangat berbeda. Siji huruf ning kono kok ganti gitu. Aswaja sama azwaja. Oleh aswaja singkatan dari apa Mas Ali? Singkatan dari apa? Aswaja singkatan dari? Wes lumayan ngaji sore pokoknya ngerti singkatan dari aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah lumayan. Apa? Aswaja? Betul. Cukup dengan senyuman aja sudah. Cukup dengan senyuman itu sudah mengisyaratkan jawaban. Apa? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lek ganti Z, azwaja. Ini aliran suami-suami yang bercita-cita mulia, yakni punya istri lebih dari satu. Ya, status tentang kiwa kula ini mana yang dia ingin. Dari raut muka kita kelihatan. Bon, aswaja niki lek teng buku-buku NU niku definisinya ngeten kira-kira. Aswaja sunnah wal jamaah. Enak istilah ahlu sunnah jamaah. Ahlus sunnah jamaah. Ahlul itu mensyiratkan kelompok, keluarga, komunitas, golongan. Itu ahlul. Sunnah itu adalah sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini ada tiga hal. Satu, ucapannya Rasulullah. Nomor dua, perbuatannya Rasulullah. Ketiga adalah ketetapan Rasulullah. Sehingga dari kata-kata dasar ini anak-anak bisa kita simpulkan bahwa ahli sunnah wal jamaah adalah golongan masyarakat yang gerak-geriknya, karakternya, ciri khasnya itu mengikuti ucapan
perbuatan dan ketetapan Rasulullah disertai dengan jamaah. Jamaah itu adalah kelompok para sahabat-sahabat pilihannya yang hidup di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ngomongin jamaah ngapain tarawih ngeten iki di elingine al-khalifatul ula Sayyidina Abu Bakrin Siddiq. Ini ben eling sebab ini masuk definisi al-sunnah wal jamaah. Ngoten iki. Al-khalifatul rabi'atu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ngoten ya. Iki dieling tenan. Nah, itu definisi dari ahlu sunnah wal jamaah. Nah, karena semua mengklaim ahlu sunnah wal jamaah ini sebagai karakter mereka, sing Wahabi mengklaim aku loh aswaja, sing FPI mengklaim aku loh aswaja, sing ATI aswaja. Itu tuh bukan ngomong kata-kata jangan yang sekali lagi. Sing ATI. Ini dia yang mengaku jadi aswaja. Sing tukang bungok-bungok sahur. Ngaku juga ahlu sunnah wal jamaah. Semua pokoknya Islam mengaku punya bendera ahlu sunnah wal jamaah. Makanya di sini kita sebagai orang yang punya organisasi, organisasi aktivitas keagamaan dengan bendera Nahdlatul Ulama, kita pun juga mengklaim bahwa dawuh Rasulullah satu yang dianggap aswaja, ya tentu karakternya yang itu Nahdlatul Ulama. Makanya anak-anak mulai dari sekarang dan seterusnya, dari hari ini dan seterusnya, kita sebagai generasi Nahdlatul Ulama kudu semakin menjalankan Ahlussunnah wal Jamaah, tentu yang sudah digariskan oleh ulama-ulama kita dalam wadah Nahdlatul Ulama. NU lahir enak nih hijau, mau siap kapal selawatan, iya kan? Kapal selawatan. Jadi dari lebih selawatan hasilkan. Dari selawatan itu. Bukan apa ya dilakukan ini. Kan dalil tadi itu. Ini pendapat dalil. Tahun 16 lahir. Terus hijau genderane waktu itu pendesane NU. Hijau genderane NU dan seterusnya. Itu hal-hal mendasar sak boten-botene ya di eling-eling diapa. Bagaimana wae dhewe nanti paham tentang NU, tanggal lahir mau ora. Saiki tanggal lahir ayo. Apa sing apa? Ora dia enggak masuk. Jadi kayak buku suci kan. Kita beli kayak Ibrahim dapat kayak orang suci. Tanggal lahir masuk. Ayo, wes silakan dipilih yang Hijriah ataupun yang Masehi. 31 Januari niki sing Masehi tahun 2000. Ngene apa nggih? Lek sing Hijriah nembe mawon ulang jam tanggal kajiannya gitu tapi jangan presidensi mau dikaireng tanggal 16 ini namanya 16 Rajab tahun Hijriah mana betul rusak ya apa-apa uji ngaji pisan ora ngerti apa terus ngaji ping 4 lan niku apa takokan yo rong kapan masalah nggih napa gitu saya ngaji ping 4 pelatihan yang keempat insyaallah pinter-pinter nggih pun anak-anak pun ini kalau jujur mawon pitakane sakniki ngene
katakan ning Boro niki NU HTI. NU wonge karek 5. Sampeyan kira-kira pindah HTI apa enggak NU? Tergantung. Pakai NU nggih. Dilalah wong 5 iki karek KRW. Ketua Rempas, nggih napa nggih? Karek wong 5, karek kula, karek kanu mamane. Sampeyan pakai NU nggih? Tak kita ini loh ya, janji muting masjid Al-Abdul pas bulan Ramadan. Katakan maaf, mbak-mbak, cara golek imam sholat yang juga jadi satu rumah dengan jenengan alias jadi suami. Enek cak lanang, dokter, ganteng, pinter, rajin jamaah. Tapi saya kakak izinkan. Enggak boleh saya kasihkan dapat. Karo ning kono, gak iso apa-apa, iso pun sahur. Isane paling nek kita nguduk. Sik mbak-mbak jujur mawon, Mbak. Kira-kira milih sing pundi, Mbak? Tukang sahur-sahur nggih, Mbak nggih. Tukang sahur-sahur. Tuh mau ngomong dan sahur enggak dan sahur. Itu namanya ideologi. Nah, apapun yang terjadi, NU pakai NU. Pulau ditangkap, pulau digebuki, sehingga pulau pindah dari NU menjadi MU. MU apa? Enak NU, enak. Kira-kira ya nak. Atau aliran-aliran. Sekarang ini pakai NU. Sekali NU ya bangga. Nah, kenapa kita harus fanatik sama NU? Apapun yang terjadi sampai nanti genggaman terakhir di ujung dari kelingking kita tidak akan kita lepaskan. Satu, sebab NU itu wadah kita manusia membayar. Sebab Rasulullah pun wafat, jeung Nabi pun wafat, Nabi terakhir adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kaget ya. Sesudah Nabi ada Nabi enggak? Sesudah Muhammad ada Nabi lagi enggak? Tidak ada. Ada Rasul lagi enggak? Tidak ada. Sepakat ya? Mulai enggak oleh pisan-pisan remas masjid aku jadi Nabi. Malah pengen masuk aku jadi Nabi. Apa sih dia ada suara lalu? Aku jadi Nabi. Imami sholat terus teteh. Macam katanya yang bulat. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Istilah tarik yang mencolok. Tidak boleh. Tapi ternyata dalam perjalanan sejarah sampai hari ini ternyata kan masih banyak orang yang aku jadi Nabi. Makanya prinsip-prinsip dasar akidah wong Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah ya otomatis Tuhannya Allah. Nomor loro, nabinya adalah Muhammad. Jangan-jangan ada yang bertuhan selain Allah. Ya kan? Nomor loro nabi ini Nabi Muhammad. Enggak boleh nabi yang lain. Ngaku NU lah kok nabi ini bukan Nabi Muhammad. Nabi Nabi Mirza, Ghulam Ahmad, Ahmadiyah. Enggak boleh. Atau yang dulu siapa itu? Lia Eden itu. Atau yang lain. Atau kayak di perbatasan Jawa Barat sama Jawa Tengah itu ada agama Jawa Sunda namanya agama Josin. Ya, itu juga punya nabi. Jadi ini Jawa tadi lah. Apa enak mungkin sama kamu sama. Namanya Tujimin. Nabi ini jenis. Jadi kita dengan Sallallahu Alaihi Muhammad. Mereka salawatnya beda. Sallallahu Alaihi Tujimin. Benar ini. Namanya Tujimin. Agama Jasun, Jawa dan Sunda. Nah, anak-anak. Sejak Rasulullah wafat, maka tampuk kepemimpinan umat ini berpindah kepada para ulama, dimulai dengan generasinya para sahabat, kemudian tabi'in, kemudian tabi'ut, tabi'in, yang disebut generasi ulama salaf. Makanya dalam tahlil itu watabi'it tabi'in watabi'ihim. Gitu kan? Itu generasi terbaik umat ini.
Sesudah Rasulullah wafat, kemudian tabi'in, kemudian sahabat. Sahabat itu siapa? Muridnya Rasulullah, jamaah Rasulullah. Habis sahabat muncul nanti generasi namanya tabi'in. Kayak salah satu mazhab 4 itu yang termasuk tadi ada namanya Abu Hanifah. Itu juga apa? Muridnya sahabat. Juga menani sahabat. Nah, yang terakhir tabi'in. Nah, anak-anak Rasul sudah memprediksi bahwa umat ini hidup kudu enek sandaran. Kudu enek imam lah yang mengendalikan umat ini. Makanya Rasulullah mengatakan bahwa al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Wa innal anbiya lam yurisul dinaran wala dirhaman. Padahal para nabi itu tidak mewariskan dinar atau dirham, walakin yurisu ilman. Para nabi itu mewariskan ilmu. Nah, warisannya ulama itu ya ilmu. Makanya ilmunya Rasulullah itu pewarisannya adalah para ulama. Sehingga kalau kita pengen mencari ilmu, harus sering-sering berkumpul dengan para ulama. Dan inilah yang mengilhami Mbah Khalil Bangkalan, yang memberi isyarat kepada Mbah Hasyim Asy'ari untuk mendirikan Jamiah Nahdlatul Ulama. Ben-penak umat itu boleh wong sing menjadi ahli warisnya Rasulullah. Jadi NU itu kenapa kita ikuti? Karena di sanalah berkumpulnya para ulama. Paham ya? Jadi boleh takutnya kok NU? Sebab NU berkumpul para ulama. Makanya ini dikuatkan dengan suatu saat kalau sampai dunia. Siapa kita? Lejawab napa? NU. Guri dewe santri derek kiai sampai ngelakoni ini orang gampang. Ngelakoni ini tidak gampang. Dan ini yang dilakukan oleh para ulama-ulama zaman dahulu. Sunan Kalijogo bergonderek kari kiai, menghitung tak pinggir kali, gitu sampai berapa bulan, berapa tahun. Begitu kali ini, dikira gampang ya. Jadi mau kan, kok apa? Cukup bandingan yang kono pena, cukup bandingan tapi gue kecipratan. Gitu bang dia, kita ngomong bayar gampang. Coba mas, jenengan saat ini kan jam ini jam 2 pagi, jenengan udah balik kalian bayar. Jenengan saat itu dengan pulau nomor 1. Oh, jauh apa dari pulau ini? Kami butuh pengen mami wak lele. Kalau kayak jenengan 10 kali, boleh dua lele. Kira-kira terus santri borong dan itu wani mau jam 2 pagi. Atau nih, kan sebelum ini ya, pulau wani itu betul HP, dan terus lebih nalkin main. HP itu keri yang kuburan. Jangan dikongkong jam 2 pagi, malah yang kuburan juga HP. Loh, yang tadi rotok mikir-mikir. Berarti mas dikongkong kan, itu kenal apa? Kamu dulu kok nggak? Kan aku terlalu lama nggak. Tapi di suatu saat dikongkong sing halus-halus sing takut. Dalam satu riwayat siapa kita? Mondok dilakukan malam-malam bahaya ini maaf. Itu siapa gitu? Bahaya ini butuh sesi. Kan gua aku tuh kok nembako jam 2 bengi, jam 11 sampai jam 12 bengi kadang ngomong santri ini ngomong tukangnya tembakau. Waktu itu memang belum ada Grab zaman kuno. Jangan kuno. Di dalam bahaya ini pasar. Itu ternyata pasar itu tutup. Lah enek niku ning sebelah. Tapi nek pengen nyebrang ning sebelah niku kudu nyebrang Bengawan Solo. Akhirnya si santri mboten ketekan akal. Rawe-rawe lantas malam tutup. Klambine dicopot, sarung dicopot, katokan. Jam 12 bengi ngelangi Bengawan Solo butuh golek rokok, Mbak. Sampai seperti itu, saking namun kali. Nah, anak-anak ini menjadikan sebab kenapa kita itu malah melibah, karena beliau lah menjadi media wasilah dalam ilmunya Rasulullah. Sebab lantaran yang ikut berbayai, otomatis nanti sangat ilmu kita sambung sampai ke Rasulullah.
Dan itu menjadi khosois namanya, kekhususan daripada jemaah kita, bahwa ilmu yang kita dapat dalam PKI itu sanadnya sambung sampai Rasul. Nomor 2, kenapa kok kayu NU? Katanya begitu kenapa mengenal yang moderator. Nyapa kok melu NU? Ini ngomong nih Indonesia. NU itu sebab melu ngedek nih Indonesia. Ya Mas Jan, memang secara organisasi di Ponorogo itu koyo-koyoe gurung engkar tamu Pangeran Diponegoro. Tapi kalau dilihat dari peninggalan beliau di makamnya Diponegoro itu ternyata didapati tasbih. Berarti itu kan khasnya NU. Jadi apa gitu? Tasbih itu hak paten koyo-koyo kan dua sing lakoni tasbih, ngubungi tasbih baru sholat kalau nyetoni tasbih itu kan koyo-koyo. Ternyata Pangeran Diponegoro juga seperti itu. NU itu berhasil termasuk mendirikan negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau dalam sejarah sedikitnya Mbah Hashim memimpin para santri untuk melawan agresi Belanda yang ke istilah wadon ini lembut yang kedua tahun 1949 dengan Surabaya Malam. Iya, sehingga di sana baru kayak para ulama-ulama yang lain yang ikut berpartisipasi melawan penjajah di negara kita. Alhamdulillah, negara kita akhirnya merdeka. Termasuk Bung Karno pengen nopo-nopo, ini biasanya hubungan dengan Haji Asari. Ya kan? Di awal-awal berdiri negara kita, termasuk Menteri Agama adalah putranya Mbah Hasyim Asari. Siapa? Yai Wahid Hasyim, abahnya Gus Dur. Belum lagi menteri-menteri yang lain, sebabnya juga ikut. Itu kenapa menjadikan kita harus menjaga NU. Berarti koyok-koyok Jaga Indonesia. Lek jaga Indonesia, maka jadilah orang NU yang baik. Gitu loh. Itu salah satu sebab kenapa kita juga harus terus bertahan dalam organisasi NU. Selanjutnya yang paling penting juga ini ya, NU itu kenapa harus kita ikuti? Sebab NU itu khas Indonesia itu, khas Indonesia. Lahirnya NU itu tidak di Arab, tidak di Timur Tengah, tidak di India, tidak di Jerman, tidak di Amerika, tapi khas Indonesia. Sehingga NU di Indonesia ini anak-anak sangat-sangat paham, sangat sesuai dengan karakter penduduk atau rakyat Indonesia. Makanya nanti dijabarkan lagi anak-anak NU itu punya prinsip-prinsip dasar. Salah satunya adalah tasamuh. Tasamuh itu apa? Toleran. Bisa menghargai perbedaan. Dan itu NU banget. Lalu wong NU jejer karo wong Kristen aman. Wong Hindu kok jejer karo wong NU, ya jual-jualan berkat banget. Saya mau kemarin ngisi di Ketano, di tempatnya Pak Tabis dulu. Di tempatnya di Tanon. Saya kaget diceritain sama ketua Pak Amir. Ustaz, salah satu jamaah kita ada yang agama Hindu, itu orang pakai celana, tapi nggak pakai kopiah, dia pakai lengan panjang sopan. Duduk di bawah saja, melu menghadiri acara Maulid Nabi. Kita terima dengan baik. Bahkan suatu saat kalau mereka punya acara, makanya kadang-kadang ulama NU saking tolerannya anak. Kita ceramah di gereja ya Bu, udah. Siapa? Yang beragama di gereja? Gus Dur. Siapa lagi? Gus Yahya. Kalau aku apa kita? Termasuk Gus Nuril lah kayak gini. Gus Nuril itu juga ceramah di gereja juga kan ada. Menyampaikan misi-misi kemanusiaan dan lain-lain. NU itu sangat bisa menghargai perbedaan. Makanya anak-anak NU itu menjadi rumah besar. Semua karakter masyarakat ada di sana. Mulai bahan NU macam-macam. Sing senengane gelut digek nggon. Jenenge apa? Pagar Nusa. Ini namanya.
Sing mahasiswa dikene nggon. Ya, ben gak melayu, ben gak melu HTI dan macam-macam dikene nggon. Ini apa maksud aja? PMII. Oh iya PMI. Cocok tukang syuting jenengan. Pak PMI. Kalau tambah kuliah ini gak rugi. Jangan nih melu PMI apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah sama. Oh, sampun. Kan iso jawab. Hadiah ireng. Betul. Semuanya. Makanya ada namanya les bumi. Ada yang tahu singkatan les bumi? Tapi belum mau. Sudah ditangkapin. Belas kamu. Les bumi. Seni dan budaya. Ning kono ada wong jarana. Ada wong tayu. Makanya artis-artis kelasnya Ahmad Dhani, kelasnya Didi, Kempot, itu loh, gitu sampai punya satu album tuh, saya ngomongin masalah NU itu. Ya Allah, idalai, wah ngomongin NU, itu semuanya artis-artis semuanya wadahnya adalah les bumi. Jika NU itu diterima di mana-mana, yang polisi ya umbuhan, gitu bang, sing tentara nggak umbuhan, dokter nggak umbuhan, budayawan, seniman, semuanya ada. Guru apa? Perguru, Ansor, Fataya, gitu, NI penuh, NI IPB, NU, semuanya diadai. Cuma sing kawin sama balita tuh. Juga ada balitamu nopo kawinmu. Jangan estek ning boro. Jadi kan maksudnya ngenek odo-odo. Foto cak cilik-cilik. Akhirnya di komunitasnya ya sopan ya apik ya berjalan. Nek kaya puasa ngene iki anggae mene selamat berbuka puasa bedog barang. Paling enak ning ngoten barang kan. Selamat berbuka puasa bedog. Nah, anak-anak itu kira-kira kenapa sampai hari ini kita harus semakin berkomitmen menjaga apa? Gitu ya. Wis nggak salah, wis bener, nggak usah ragu-ragu balik. Lek enek sing nyerang NU ahli bid'ah ndak usah dirungokne. Lek turu kurang bengi, lek dolen kurang ado, lek ngopi kurang akeh ngoten. Nggih, ngopi ning goro lho nggone kan. Ngopi pangkat ning sak enggo, mbok gonta ganti nggon ngopi. Lek ngilmu mutam tambah. Jadi NU sarani ahli bid'ah. Aja ngono. Mulai ngaji sing tenanan. Uji cilik-cilik kan jenengan kan ngaji dan bid'ah kena. Bid'ah itu klasifikasinya kan ada 5. Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang makruh, ada yang mubah, ada yang keterangannya kitab apa? Kitab yang bagus, nurul dolar. Ada bid'ah wajib, bid'ah sunnah dan seterusnya. Nah, anak-anak setelah itu kira-kira kenapa kita harus berkomitmen ya menjaga NU? Menjaga NU itu harus menjaga NKRI. Lek pengen NKRI ini juga aman, tentram, damai, wasilahnya termasuk diantaranya kita merawat NU. Nah, jamnya kayak pas jam 5. Ya, cici nggak perlu pertanyaan yang mama bagus. Karena mau di jadwalnya orangnya ini gitu malah kalian. Waktu pulau suara datang ke silakan teman-teman mungkin ada yang bertanya memenuhi persyaratan haji takbir. Asal boleh interaksi dengan yang takut kata lupa interaksi. Bangga mungkin. Petang acara. Tanya masalah kasihan mungkin nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lalu kita satu bulan untuk pengawasan
ketika suatu hari misalnya kita berjamaah di luar NU atau di masjid yang notabene NU, kemudian di situ tidak menggunakan doa subuh. Terus apakah kita yang menganut NU ini, apakah harus melakukan subuh sahwi sebagai pengganti atau cukup mengikuti jamaah tersebut? Itu yang pertama. Terus yang kadang kalian ngapain lah di masa pandemi ini di suatu masjid itu ya alhamdulillah menganut NU. Tetapi setiap sholat fardu itu selalu menggunakan doa subuh. Itu pasti dilakukan. Tidak pernah menggunakan dan selalu menggunakan doa subuh. Apakah seperti ini juga sesuai dengan ajaran NU? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak semacaan materi PMI yang menurut Kak semacaan. Ya, terima kasih pertanyaan yang sangat bagus dari Mas Dian. Satu berkaitan dengan istilah adat berjamaah dalam artian makmum itu biasanya kunut. Nah, suatu ketika mendapati imam itu bertentu bukan artian itu dengan lali bertentu. Jadi memang beda aliran sama NU itu nggih Mas Dian. Jadi ngeten anak-anak kudu dipahami bahwa kunut itu sunnah muakkad. Kalau dalam sholat namanya sunnah abu'ad, ya kan? Sunnah abu'ad, kebalikan daripada sunnah hayat. Dari sunnah hayat itu namanya model surat, dari model fatihah, model kafir, kita itu sunnah hayat. Membaca 3 kali ketika rukuk sujud itu sudah sunnah hayat. Doa itu antara 2 sujud terbegitu di waktu yang bunyi itu juga sunnah. Khusus doa kunut ini sunnah sing mek nyerempet wajib. Tapi bagaimanapun secara hukum jumhur ulama mengatakan doa kunut ini adalah sunnah. Apalagi ini dalam posisi menjadi makmum. Di sana itu ada kaidah bahwa makmum itu wajib ikut sama imam supaya sambungan jamaahnya ini tetap ada. Contoh, imam rukuk, makmum jek ngadeg. Imam i'tidal, makmum jek pagak ngadeg. Sampai imam sujud, makmum jek pagak ngadeg. Maka yang demikian jamaahnya adalah terputus. Terputus. Sebab makmum orang manut kali imam. Jadi makmum manut kali imam persis kira-kira gini lah. Iki imam, iki makmum. Allahu Akbar. Allah. Sami Allah. Ngeten. Indah ya. Namanya iktidah ini. Ittiba atau iktidah. Imam kok ngeten lah, ngeten wis. Makmum lek pengen untuk ganjaran jamaah kudu manut imam. Ya, manut dalam artian mengikuti gerakan imam. Nah, sekarang kalau ada imam ternyata tidak membaca kunut, tidak melakukan sunnah kunut ini, apa yang dilakukan makmum? Yang benar tetap wajib mengikuti imam. Ketika imam kok langsung i'tidal, kemudian i'tidal langsung sujud, makmum itu saja. Lah nanti kalau di akhir sebelum salam ke imam tetap tidak melakukan sujud sahwi, apakah makmum kemudian melakukan sujud sahwi sendiri? Jawabannya adalah tidak, karena adalah sunnah yang wajib ikut imam. Imamnya salam, maka makmum juga harus salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu. Ngaten nggih Mas Dian ya. Jadi kesimpulannya makmum tidak harus baca kunut sendiri. Nomor 2, makmum juga tidak harus sujud sahwi. Mengganggu malah dienteng. Nomor 2 berkaitan dengan kunut yang dibaca bukan hanya waktu sholat subuh, dibaca di semua sholat fardu. Apakah ada dalilnya? Ada. Dalam kitab Fathul Mu'in pun ada. Mas Jana dengan universitas tentang ada kita.
Termasuk kasus masa-masa sekarang, beberapa ulama mengatakan bahwa sekarang itu musimnya wabah, musimnya ilahi, musimnya musibah. Maka salah satu media untuk doa kepada Allah itu bisa dilakukan dengan cara membaca doa kunut di waktu-waktu sholat fardu. Ini biasa disebut dengan kunut apa? Nazilah. Sebagian Rasulullah melakukan kunut ini biasanya pada waktu sholat dalam keadaan terang, suasana yang genting, itu yang dimaksud. Jadi, lek ngomongin dalil apa enek-enek, dengan jadikan jauh saraku, lek enek sholat fardu kok ning ngono ning akhir rakaat sesudah apa? Sholat asar, sudah perlu rukuk, kemudian dikasih kunut, itu adalah dibolehkan. Bahkan Mas Dian kalau suatu saat pengen bersafari ritual begini ya, tanpa harus ada wabah corona, ada beberapa tempat masjid di Tulungagung ini, beberapa sholatnya ada kunut, contohnya kados sholat asar, dikai kunut ya. Padahal belum ada corona itu, belum ada corona, tapi diparingi apa? Kunut. Dan ini ngomongin masalah panjang. Yang demikian adalah khilafiyah enek sing mensunahkan, ada yang tidak mensunahkan. Berarti yang nglakoni ya yang mensunahkan. Nah, sama dengan kegiatan kayak doa rebo kasang ngene maksudnya. Niku kan enek sing ngolehne, enek sing ora. Ngoten lho. Nah, lek awake dhewe pengen yo melu. Berarti ngolehne manut karo Mbah Yai ini dhewe ngaten. Buat anak-anak tadi kita sampaikan dua pertanyaan dengan kayaknya waktu ini juga sudah lebih dari jam 5 Mas. Mari pertemuan sore hari ini kita sudah dengan bacaan doa. Mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik. Kamu ini kegiatan insyaallah sekali kepadanya pas Ramadan, dari Ramadan sampai ujung kiamat. Kalau kita dasari Mas Susan dan teman-teman yang mendasari mengawali kegiatan ngaji khusus rumah ini kayaknya menjadi jariah yang abadi. Mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik dan jadikan menjadi saksi sejarah. So, lek sampean wis gede-gede, gitu. Tapi, mbak nikah ya untuk tukang sahur-sahur mau. Niku bikin bisa cerita. Bisa sing ngawali ngaji Ramadan waktu nganu zamanku. Aku magun ngarep aku gaji iki lho. Kira-kira begitu ceritanya. Bon, kita sudahi pertemuan sore ini dengan mudah-mudahan semuanya mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa alhamdulillah usalli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Kurang lebihnya mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan terakhir beberapa kedua cerita sekali tentunya dari saya dengan sambil mengajar akhir pesan-pesan akhir doa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.